Engineering for better, to serve you better more. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sistem proteksi kebakaran pada bangunan tinggi. Sistem proteksi kebakaran adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran melalui eliminasi atau meminimalisir resiko bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan sebuah gedung terkait sistem proteksi aktif maupun pasif. Jadi ada sistem proteksi aktif dan juga pasif. Untuk pasif itu ialah penggunaan bahan, komponen struktur bangunan, dan kompartemenisasi pada bangunan. Terkait sistem proteksi pasif ini kami sudah menjelaskan di materi dengan judul penyelamatan kebakaran pada bangunan tinggi. Nanti linknya akan kami tampilkan di pojok kanan atas. Silahkan dipelajari. Nah, untuk materi kali ini akan fokus di sistem proteksi kebakaran yang sifatnya aktif. Jadi mulai dari sistem pendeteksian dan sistem pemadaman kebakaran yang fokusnya di bidang mekanikal, elektrika, dan plumbing. Terkait dengan proteksi kebakaran sendiri diatur di Permen PU nomor 26 PRT M tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Langsung kita masuk ke proteksi kebakaran aktif. Kita bagi menjadi 3 bagian secara sistem, mulai dari sistem deteksi kebakaran yang lebih banyak unsur elektronikanya, jadi misalnya seperti detektor, alarm kebakaran, sistem komunikasi, dan lain sebagainya. Terus sistem evakuasi kebakaran, nah ini ada unsur elektrikalnya seperti pencahayaan darurat, ada sistem mekanikal pengendalian asapnya, dan lain sebagainya. Serta yang terakhir sistem pemadaman kebakaran. Ini akan lebih dominan sistemnya seperti plumbing, jadi mulai dari pipa-pipa, GWT untuk pompa pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Kita mulai ke sistem yang pertama, yaitu deteksi kebakaran. Jadi deteksi kebakaran itu dimulai dari aktivitas sebuah ruangan. Jadi misalnya ada ruangan untuk istirahat atau tidur, misalnya apartemen atau gedung perkantoran, orang bekerja. Maka jika terjadi kondisi kebakaran atau adanya asap, maka akan ada detektor kebakaran berupa smoke detector. Sedangkan untuk aktivitas ruangan yang ada kegiatan masak-memasaknya karena sudah cukup banyak asap biasanya di ruangan tersebut, maka detektor yang digunakan ialah fire atau gas detektor tergantung ruangannya. Jadi kedua detektor ini yang akan menangkap informasi jika terjadi peningkatan suhu secara signifikan atau adanya kebakaran serta asap. Dari detektor tersebut informasi disalurkan melalui TBFA atau Terminal Box Fire Alarm yang akan menghimpun informasi adanya kebakaran. Nah, pada saat yang bersamaan informasi tersebut akan dibaca dan alarm tanda kebakaran akan berbunyi. Jadi ada fire alarm, terus lampu indikator alarm serta fireman intercom yang akan sebagai alat komunikasi jika terjadi kebakaran, di mana di situ bisa diinformasikan ke pengelola gedung atau petugas pemadam kebakaran. Terus ada juga yang namanya break glass. Break glass itu sebuah komponen kecil, ada kacanya. Jadi bila mana alarm dan lampu indikator belum berfungsi, kita sebagai pengguna gedung bisa menyalakan alarm secara manual dengan cara memecahkan kaca dan menekan tombol alarm tanda bahaya.
Kembali ke terminal box fire alarm, jadi informasi yang sudah terkumpul tadi terkait adanya lokasi atau titik api, titik yang terbakar, maka akan dilanjutkan informasi tersebut dari lantai tersebut dan juga misalnya terjadi di lantai lain ke Master Control Panel Fire Alarm atau MCPFA yang biasanya ditempatkan di ruangan Fire Command Center. Nah, ini juga ruangannya kami jelaskan juga di materi penyelamatan kebakaran. Dari situ informasi mengenai fire alarm dikumpulkan dan juga informasi tersebut bisa digunakan untuk menelpon atau menghubungi petugas pemadam kebakaran. Selain itu, fungsi Master Control Panel Fire Alarm ini adalah untuk mengontrol komponen-komponen atau sistem mechanical electrical plumbing pada bangunan yang berhubungan dengan proteksi kebakaran. Mulai dari pompa kebakaran, ada sound system atau tata suara, ada fire lift atau lift untuk penyelamatan kebakaran, ada fan atau pengendali asap kebakaran, ada pintu-pintu. Jadi pintu-pintu itu akses card yang menggunakan kartu atau pintu otomatis. Pada saat terjadi kebakaran maka dia akan otomatis terbuka, tidak boleh tertutup. Nah, ini MCPFA atau Master Control Panel ini yang mengatur semuanya, termasuk sarana komunikasi dan alarm itu sendiri. Nah, berhubung kebakaran ini kondisinya darurat, biasanya listrik dari PLN akan dipadamkan dan otomatis fungsi-fungsi ini harus di-backup oleh atau dihubungkan oleh suatu panel yang terhubung ke genset. Jadi dalam kondisi darurat, listrik PLN padam, sistem-sistem yang berhubungan dengan proteksi kebakaran akan tetap support atau menyala karena ada suplai listrik dari genset. Oke. Kalau detektor kebakaran ini, kalau secara denah kita bisa sederhanakan informasinya kurang lebih nanti kalau misalnya denah tipikal apartemen seperti ini, nanti di koridor kita akan banyak detektor, mulai dari smoke atau fire detector atau gas detektor, tergantung ruangannya. Jadi baik itu di koridor atau di ruangan-ruangan, misalnya unit apartemen atau perkantoran atau hotel, maka semuanya harus ada detektornya, tinggal disesuaikan detektor apa yang akan dipasang. Jadi kalau ke ruang-ruang biasa, biasanya pakai smoke detector, sementara ruang-ruang yang ada aktivitas memasak atau yang memang sudah ada kegiatan yang menghasilkan panas, maka biasanya menggunakan fire atau gas detector. Selain itu juga ada yang namanya terminal box fire alarm tadi yang menghimpun data-data dari detektor, bisa ditempatkan di area saf-saf pemadam kebakaran atau dalam satu lantai minimal satu terminal box fire alarm untuk mengumpulkan data dari detektor. Dan juga di pojok-pojok atau di daerah saf kebakaran itu juga ada yang namanya indikator-indikator deteksi kebakaran, mulai dari brickless tadi, ada indikator lem, ada bell atau alarm, ada juga fireman intercom yang biasanya ditempatkan di masing-masing saf kebakaran dan satu paket dengan hidran. Jadi kalau kita lihat di gambar, biasanya kalau ada hidran box di atasnya itu ialah elemen-elemen untuk mendeteksi detektor kebakaran. Selanjutnya kita masuk ke sistem proteksi kebakaran yang kedua, ialah evakuasi kebakaran. Jadi misalnya terjadi suatu kebakaran pada suatu lantai, maka akan menghasilkan api dan asap. Maka tadi detektor kebakaran akan menginformasikan melalui alarm dan lampu indikator kebakaran. Dan dari situ setelah informasi ditangkap oleh pengelola gedung, maka pengelola gedung akan mengumumkan bahwa gedung dalam kondisi darurat ada yang terbakar. Akan diumumkan melalui pengeras suara atau sound system bahwa seluruh penghuni gedung harus dievakuasi. Nah, dari situlah aktivitas di gedung tersebut harus berhenti dan semua penghuni gedung harus evakuasi atau melarikan diri. Nah, evakuasi ini pada saat proses evakuasi, karena biasanya tadi listrik dari PLN dipadamkan, maka gedung dalam kondisi gelap, proses evakuasi akan dipandu oleh yang namanya battery lamp atau lampu-lampu darurat yang akan dipasang di area-area publik. Jadi mulai dari area koridor, terus di area parkir, lobi, dan lain sebagainya untuk memandu evakuasi pengguna gedung. Nah, selain itu juga lampu tersebut akan memandu ke area tangga darurat. Biasanya di depan tangganya itu juga ada tulisan exit atau lambang orang menuruni tangga. Otomatis akan dipandu dengan lampu darurat tersebut. Dia turun ke tangga, di tangganya pun harus ada lampu-lampu battery lamp tersebut. Jadi dia biasanya akan menyimpan daya listrik pada saat kondisi normal. Nah, pada saat PLN padam, dia akan menyala gitu. Beda dengan lampu biasa yang mengandalkan daya listrik. Nah, selanjutnya evakuasi turun penghuni gedungnya itu.
Begitupun di lantai lain ya, misalnya di basement juga, meskipun kebakarannya di atas, tetap di basement juga harus dievakuasi melalui tadi ada alarm, ada informasi bahaya kebakaran, dipandu juga melalui menggunakan lampu darurat atau battery lamp. Dia juga pakai tulisan exit menuju ke lantai atau evakuasi. Nah, dalam proses evakuasi, di area tangga ada yang namanya shaft pemadam, shaft pressurized fan, di mana tangga tersebut harus dikondisikan udaranya. Kenapa? Karena itu merupakan jalur evakuasi, maka ada yang namanya pressurized fan, di mana ada udara yang ditiupkan untuk menghindari asap yang masuk ke area tangga. Jadi jangan sampai kebakaran di ruang lain masuk ke tangga, baik itu apinya atau asapnya. Oleh karena itu, di area tangga tersebut harus ditambahkan pressurized fan, di mana ada udara yang bertekanan didistribusikan ke tangga tersebut, sehingga tangga tersebut karena sudah terpisah ruangannya, dia otomatis akan terhindar dari panas atau api dan asap dari ruangan yang terbakar. Sehingga dengan adanya pengkondisian udara tersebut, proses evakuasi dapat berlangsung dengan lancar, tidak terganggu gitu, karena di tangga tersebut relatif akan bebas api dan bebas asap. Baru proses evakuasi bisa berjalan dengan baik, dipandu dengan lampu tadi menuju ke pintu evakuasi atau exit. Itu juga pakai lampu baterai juga ke tempat berkumpul atau master point. Begitupun di lantai lain ya, misalnya di lantai dasar, dari alarm ke pengeras suara dipandu melalui lampu, dan tadi pintu-pintu yang sifatnya otomatis atau pakai akses card harus otomatis terbuka pada saat kondisi darurat, sehingga evakuasi tidak terhambat dan dia pintu keluar ke area berkumpul. Pada saat pengguna gedung atau penghuni melakukan evakuasi, maka petugas kebakaran juga masuk melalui fire lift untuk menuju lantai yang dituju. Jadi lantai yang terbakar itu nanti petugas kebakaran naik, aktivitasnya bisa memadamkan api, bisa juga mengevakuasi penghuni atau pengguna gedung yang tertinggal, misalnya memerlukan evakuasi, misalnya orang tua atau yang sedang sakit gitu, atau anak-anak itu akan dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Terkait dengan sistem pencahayaan darurat ini juga, jika kita lihat secara DNA tipikalnya, kurang lebih nanti di bangunan kita, misalnya tadi ini tipikal apartemen, di koridornya akan banyak lampu baterai yang sifatnya biasanya lampu downlight, tapi ada baterainya. Jadi dia selang-seling, misalnya setiap 3 lampu biasa, terus satunya lampu baterai. Jadi tidak seluruh koridor isinya lampu baterai, tapi selang-seling ya, misalnya kurang lebih 2 atau 3 lampu downlight biasa, terus diselang dengan lampu baterai. Jadi tidak full terang seperti lampu konvensional atau lampu biasa, tapi pada saat kondisi darurat dia yang akan memandu menuju ke pintu-pintu atau jalur evakuasi. Jadi ini dipandu, diarahkan. Nah, pada saat mau masuk ke tangga darurat pun ada lampu baterai tadi, tapi biasa tulisannya exit untuk menuju tangga darurat atau lambang tangga biasanya. Nah, di situ evakuasi berjalan masuk ke lobi atau smoke stop lobby di depan tangga darurat. Di situ pun nanti di dalam tangga darurat ada lampu baterai, cuma biasanya lampunya yang fluoresen ya, seperti lampu neon gitu yang panjang-panjang. Nah, itu dipandu ke seluruh tangga darurat menuju jalur evakuasi. Itu terkait pencahayaan darurat pada bangunan tinggi. Lanjut ke sistem yang ketiga, ialah sistem pemadaman kebakaran itu sendiri. Bagaimana proses pemadaman pada sebuah gedung. Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa proses pemadaman gedung ini airnya bersumber dari GWT atau groundwater tank. Makanya di materi instalasi air bersih atau sistem air bersih, GWT itu ada untuk air bersih dan kapasitasnya ditambahkan bisa jadi 2 kali lipat dari kapasitas untuk air bersih kebutuhan sehari-hari untuk cadangan jika terjadi kebakaran. Jadi kapasitasnya lebih besar. Itu terkoneksi dengan pompa khusus, fire pump atau pompa pemadam kebakaran. Biasanya juga ada 3 jenis pompanya. Ada pompa joki yang biasanya untuk mempertahankan tekanan dalam sistem pipanya. Terus ada pompa utama yang disuplai oleh listrik, dan juga pompa diesel sebagai cadangan bila pompa utama gagal beroperasi. Nah, terkait dengan GWT fire ini atau penampungan air untuk pemadaman kebakaran ini biasanya direncanakan kurang lebih untuk 60 menit jika terjadi kebakaran. Jadi kurang lebih 1 jam jika terjadi kebakaran, dia akan suplai air untuk memadamkan api. Lanjut ke sistem pemipaannya. Jadi nanti salah satu sistem yang cukup banyak diketahui ialah sistem sprinkler yang banyak digunakan. Jadi sprinkler itu otomatis. Jadi ada head sprinkler di setiap plafon di ruangan biasanya. Nah, terus bagaimana mekanisme atau prosesnya jika terjadi kebakaran? Misalnya terjadi kebakaran di sebuah ruangan dan ada asapnya.
maka biasanya hal pertama yang terlebih dahulu dilakukan ialah pengguna yang misalnya kebetulan ada di lokasi tersebut menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan yang disemprotkan secara manual. Itu biasanya ditempatkan di ruangan-ruangan, nah disemprotkan secara manual dulu. Baru setelah proses itu ternyata tidak berhasil atau gagal, apinya membesar dan ruangan suhunya bertambah, maka sprinkler akan berfungsi. Jadi sprinkler ini akan berfungsi atau sprinkler otomatis pada saat ruangan suhunya naik biasanya dari 60 sampai 70 derajat, anggaplah 67 atau 68 derajat Celcius, maka ada yang namanya tabung kaca berisi air raksa di dalam sprinkler head tersebut. Karena air raksa itu sifatnya sensitif, maka pada suhu tertentu, misalnya tadi 67 derajat, tabung kacanya akan pecah. Nah, maka pada saat tabung kaca pecah tersebut, sumbatan pada sprinkler head tersebut akan terbuka dan air akan memancar menyiram area yang tadi terjadinya kebakaran atau suhunya tinggi. Itu cara kerja sprinkler head. Jadi tergantung karena secara otomatis pada saat suhu tercapai maka sprinklernya akan bekerja secara otomatis. Selain itu juga ada alat pemadaman yang sifatnya manual, yaitu berupa hydrant box yang ditempatkan biasanya di seluruh lantai, itu namanya IHB atau Indoor Hydrant Box. Nah, cara kerjanya ialah nanti pada saat terjadi kebakaran, petugas damkar itu masuk melalui fire lift ke lantai yang dituju. Nanti petugas pemadam kebakaran yang akan mengeluarkan pipa selang dari dalam hydrant box. Itu selangnya ditarik, dipadamkan di area yang terbakar. Nah, ini biasanya selangnya ini ada batasan maksimal kurang lebih 38 meter dari titik hydrant boxnya. Selain itu juga ada hidran yang ditaruh di luar atau outdoor hydrant box, OHB, itu untuk kebakaran yang ada di halaman. Dan juga ada yang namanya hidran pilar atau pilar-pilar, tiang-tiang yang untuk hidran juga. Ini biasanya digunakan juga oleh petugas pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran di besar meluas ke fasad bangunan atau keluar bangunan. Itu bisa dilakukan penyiraman dari luar bangunan, itu oleh petugas pemadam kebakaran. Terus ternyata jika apinya terus membesar atau meluas, maka petugas mobil pemadam kebakaran akan membantu memadamkan. Ada selang dan biasanya mobil pemadam kebakaran itu juga ada tangki airnya di dalamnya. Nah, itu juga petugas pemadam kebakaran akan melakukan penyiraman melalui selang dari mobil pemadam kebakaran. Nah, selanjutnya karena tadi sudah diperhitungkan kapasitas GWT-nya itu untuk 1 jam, ternyata kebakarannya lebih dari 1 jam belum padam, misalnya 2 jam atau 3 jam, maka air itu akan habis ya di GWT itu, maka air akan disuplai melalui mobil pemadam kebakaran yang lain. Biasanya datang mobil-mobil tambahan, itu akan mensuplai air melalui alat yang namanya CMS atau MSMC di lambang tersebut. Itu ialah sebuah instalasi pipa yang akan menyalurkan air dari mobil pemadam kebakaran menuju instalasi hidran dan sprinkler di bangunan. Jadi pada saat GWT fire habis, sekali lagi air akan disuplai dari mobil pemadam kebakaran melalui tiang CMS itu SMC, disuplai ke pipa-pipa hidran dan sprinkler, sehingga aktivitas atau proses pemadam kebakaran bisa berlangsung dilanjutkan meskipun GWT fire sudah habis. Terkait dengan penempatan hidran, sprinkler, dan APAR ini, kalau kita lihat di contohnya di data tipikal, maka nanti penempatan hidran ialah di area-area shaft pemadam kebakaran, jadi shaft penyelamatan kebakaran, jadi dekat tangga darurat dan lift, fire lift itu ada hidran box. Nah, jangkauannya ialah kurang lebih 38 meter sesuai dengan panjang maksimal selang dari hidran box tersebut. Dan penempatannya biasanya di sedekat mungkin dengan pipa hidran. Jadi di masing-masing shaft kebakaran itu ada pipa hidran, itu yang mensuplai air ke hidran boxnya. Nah, terkait dengan penempatan hidran box ini yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai perencana, khususnya arsitektur, ialah hidran box ini ukurannya cukup besar. Yang kecil itu rata-rata tingginya 125 cm, lebarnya 75 cm, dan tebalnya 18 cm. Jadi biasanya supaya tidak nongol di koridor, dindingnya dibentuk, ditekuk untuk bisa memasukkan hidran box tersebut. Bahkan ada beberapa tipe hidran box yang lebih besar, lebarnya 1,1, tingginya 1,15. Itu biasanya di hidransnya ada tambahan kotak-kotak untuk menyimpan APAR atau menempatkan APAR di dalam hidran box. Itu lebarnya 1,1. Jadi tergantung kita pakai hidran box yang tipenya apa, maka sebagai arsitek kita menyesuaikan dindingnya biasanya dibentuk, ditekuk sedikit supaya nanti si hidran nggak nongol di koridor, karena kalau nongol di koridor lumayan ukurannya 18-20 cm.
Selanjutnya juga penempatan APAR biasanya ditempatkan dekat hidran box juga, alat pemadam api ringan. Terus di koridor-koridor, misalnya di pojok, di lobby lift, tergantung kebutuhan ruangnya seperti apa. Nah, ini lebih fleksibel karena hanya ditempatkan, biasanya ditaruh di dinding gitu, dipasang. Selanjutnya juga penempatan sprinkler, biasanya di seluruh koridor, nanti ada ukurannya ya dengan radius tertentu. Dan juga di seluruh ruangan. Jadi sprinkler head ini di seluruh ruangan. Nanti tipenya ada sprinkler yang di plafon, ada juga yang di dinding, tergantung ruangannya seperti apa. Itu terkait penempatan hidran. Kalau kita masuk secara lebih detail ke dalam unit apartemen, jadi kalau kita merencanakan sebuah apartemen, misalnya contoh, maka dalam merencanakan plafon yang harus diperhatikan ialah adanya berbagai detektor api atau detektor kebakaran, berupa misalnya smoke detector pada area-area seperti kamar tidur, ruang keluarga, dan sebagainya. Dan juga adanya gas detektor pada area kitchen. Jadi karena ada aktivitas memasak, biasanya ada gas atau fire detector untuk sebagai alat mendeteksi jika terjadi kebakaran. Jadi ini ditempatkan di plafon-plafon. Smoke detector itu rata-rata jangkauannya 50-90 meter persegi, gas detektor 30-45 meter persegi. Jadi ini biasanya sederhananya ditempatkan di masing-masing ruang. Dan juga adanya sprinkler pada setiap ruangan. Jadi ini juga biasanya di satu ruang satu kalau ruangnya kecil-kecil, tapi kalau ruangnya besar bisa dua, tergantung radiusnya. Itu juga ada radiusnya ya, ada ketentuan. Jadi kalau kita merencanakan interior sebuah ruangan, misalnya apartemen atau hotel, harus diperhatikan penempatan ini smoke detector dan gas detektornya supaya sinkron dengan desain lampu dan plafon kita. Itu kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ruangannya terbuka seperti perkantoran atau ruang rapat atau ballroom segala macam, biasanya yang di penempatan detektor itu berdasarkan radius. Misalnya smoke detektor radiusnya biasanya digunakan 30-45 meter persegi, atau jarak antar detektornya rata-rata maksimal 5 meter gitu. Itu jadi berupa radius sehingga coveragenya sesuai, dan juga dipengaruhi juga oleh tinggi ruangan, biasanya tinggi plafon. Dan juga harus diperhatikan juga penempatan sprinkler atau head sprinkler otomatis. Ini biasanya jangkauannya 21 meter persegi untuk ruangan yang sifatnya publik, atau sederhananya setiap sprinkler itu jaraknya kurang lebih 3,5 meter. Jadi seluruh area ruangan itu tercover atau baik oleh smoke detector atau detektor kebakaran dan juga oleh sprinkler. Dan juga jangan lupa kalau untuk ruangan yang terbuka harus ada APAR di sudut-sudut atau pojok ruangan. Oke, masuk ke kesimpulan terkait perencanaan arsitektur responnya terhadap proteksi kebakaran ialah, pertama kita harus memperhatikan penempatan adanya GWT atau groundwater tank untuk fire dan ruang pompa untuk pemadam kebakaran. Pompanya ini berbeda dengan pompa untuk air bersih karena ini khusus untuk pemadaman kebakaran. Dan juga harus diperhatikan adanya ruang FCC atau Fire Command Center di lantai dasar, dan adanya Master Control Panel Fire Alarm atau MCPFA. Ini kita biasanya sediakan ruangnya saja, FCC namanya. Dan di seluruh lantai yang harus diperhatikan adanya indoor hydrant box dan terminal box fire alarm. Ini di seluruh lantai biasanya ditempatkan di dekat-dekat area asap kebakaran atau dekat tangga darurat. Dan yang terakhir, pada saat merencanakan plafon atau interior sebuah ruangan harus diperhatikan adanya detektor pemadam kebakaran, ada lampu-lampu baterai tadi, dan juga sprinkler head. Jadi sprinkler itu juga ada yang ditaruh di plafon, ada yang di dinding. Itu tergantung desain atau kebutuhannya. Demikianlah materi mengenai proteksi kebakaran pada bangunan tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat.